Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wala yaudduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya banyak yang tidak masuk ya hari ini. Apa gara-gara kemarin hari libur? Ibu absen dulu sebentar. Debbie ada? Febri? Hasana? Intan? Jumratul? Jumratul kemana? Ada suratnya? Lailatul? Nur Arifah? Mayang? Baru sekarang ketemu Mayang, Bu. Ainul? Fajri? Fajri udah masuk juga? Tidak ada suratnya? Hasan? Naura? Ada suratnya Hasan ya? Pratama? Putra Agung? Aisyah? Robi? Sesi?
Sigit. Sigit ada juga. Sainur. Tidak apa-apa, walaupun ada beberapa teman kalian yang tidak masuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih semangat ya. Semangat pagi ini untuk tetap sekolah walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Karena puasa itu malah akan menyehatkan badan kita ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Oh, Anwar semoga nanti setelah pembelajaran ini semangatnya mulai bertambah ya, War ya? Ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Masih tetap pokok bahasannya seperti minggu yang lalu, yaitu tentang teks berita ya. Tetapi yang akan kita bahas hari ini bukan lagi tentang unsur-unsur berita, tetapi melanjutkan tentang materi dari teks berita minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Unsur-unsur berita, ya Dayat ya. Ada unsur-unsur berita apa lagi? Selain unsur, ciri-ciri dari sebuah berita. Berarti ingatannya masih sangat bagus ya. Terima kasih. Sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, kita berbagi pengalaman dulu. Tadi pagi, sebelum kalian ke sekolah, apa hal-hal yang kalian jumpai selama perjalanan mungkin? Ada yang mau berbagi cerita? Adit? Mau berbagi cerita, Adit? Enggak? Ada yang mau berbagi cerita? Apa yang kalian jumpai tadi pagi? Dari sekolah? Atau mungkin masih di rumah kalian mau persiapan ke sekolah? Atau mungkin di jalan? Ya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita cerita-cerita dulu. Adi, apa tadi yang kamu jumpai di jalan sebelum sampai ke sekolah? Kamu naik apa ke sekolah? Naik sepeda. Sepeda motor sama saudaranya. Apa yang dijumpai di jalan? Cerita apa yang kamu jumpai? Adakah kisah-kisah yang menarik atau hal-hal menarik yang kalian temui? Ayo. Pasti ada. Ya. Mayang. Tidak ada. Jadi kamu tadi dari pagi berjalan lurus saja ya? Ada yang dilihat? Ada yang menarik? Ada. Apa kira-kira? Apa sesi? Ada orang mirip Bu Istiana. Kamu sempat menyapanya? Enggak, hanya melihat saja. Terus? Kamu tahu itu Bu Istiana atau bukan? Memastikan dari apanya? Dari postur tubuhnya hampir sama ya? Wajahnya mungkin agak berbeda. Atau tidak tadi pagi atau beberapa hari yang lalu ada kejadian-kejadian yang berkesan? Tadi malam. Yuk, siapa guru? Aisyah. Ada perang-perangan? Apa itu? Bisa diceritakan? Oh, perang-perangan dengan kembang api di rumahnya? Enggak, di jalan. Diapakan kembang api itu? Oh, saling lempar kembang api. Apa tidak berbahaya? Berbahaya. Adakah teman kalian di sini yang ikut kegiatan itu? Oh, sekarang tidak masuk. Arifah? Arifah juga mengalami itu tadi malam? Bagaimana perasaannya, Arifah? Oh, Rifah hanya melihat saja. Apa yang kamu rasakan di situ, Rifah? Senangkah? Atau merengis? Jangan ada merengis. Apa bahasa Indonesia merengis? Takut ya?
Putra. Mana putra? Oh, putra tidak masuk. Arifah, ada yang sampai kena luka? Kalau kalian di sana, apa kalian ingin juga melakukan hal sama itu? Perang-perangan? Tidak. Menurut kalian kegiatan itu baik apa tidak? Arab ayat itu. Karena membahayakan diri sendiri. Membahayakan rumah warga ya. Ada apinya ya? Bisa tersulut kan ada apinya? Adakah selama ini yang sudah jadi korban? Ada? Tidak ada. Tadi katanya putra. Putra luka ya? Enggak? Katanya tadi putra. Punggungnya kena petasannya. Itu tadi contoh kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Ada peristiwa yang biasa saja, ada peristiwa yang menarik seperti tadi. Kalau peristiwa tadi menarik atau tidak? Menarik. Perang-perangan itu, perangan apa? Mercon? Menarik? Oh, Aisyah menganggapnya menarik. Dayat? Tidak menarik. Mengerikan kata Dayat tadi ya. Kalau Ibnu? Menarik enggak? Menarik. Ya, ada banyak peristiwa di sekitar kita yang terjadi sehari-hari ya. Tadi ada perang-perangan, ada apa itu lagi yang sekarang yang viral? Tung-tung. Tiap sore biasanya ada di sini, di depan Sija itu pernah, terus di sana di depan apa? Roket kemarin ibu juga menjumpai. Nah, peristiwa-peristiwa itu ada yang berkesan, ada yang tidak ya. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Berita. Kenapa, Ib? Tadi peristiwa yang kita jumpai bisa kita apakan? Kepada orang lain? Iya, betul. Daya tadi sebagai bahan berita bagi orang lain ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membagikan sebuah informasi dalam sebuah teks berita. Perlu diganti spidolnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya setelah pembelajaran kalian bisa menyusun atau menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk teks berita sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita masih pemula ya. Nanti diharapkan kalian mampu Oke, ini tujuan kita pagi ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi yang kita jumpai dalam bentuk teks berita sederhana secara sistematis. Ya, sudah siap belajar? Sudah siap? Nanti yang banyak belajar adalah kalian. Sebelum belajar membuat berita, kita bentuk kelompok dulu, ya. Kita bentuk kelompok kecil dulu. Sekarang di sini ada 4 kali 4, 16, 18. Ya, kita buat 6 kelompok. Biar tidak terlalu banyak satu kelompoknya ya. Ya, kita buat menjadi 6 kelompok. Oke? Karena banyak yang tidak masuk jadi 8 kelas, 8 kelompok saja. 8 kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? 3 lah. Hah? 6. 6 kali 6, 16. Ayo. Ya, satu kelompok 4 orang saja ya. Jadi berapa kelompok ini? 4 ya. Yang 2 berarti
gabung nanti menjadi satu kelompok 5 orang, ya. Kelompokannya karena 4 kelompok kita berhitung saja 1 sampai 4 ya. Dari siapa? Adi. Iya, Adi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adit? 2. Adit koloyo kenapa? Sehat? Sehat, Adit? Oh, belum sarapan. Tadi sudah jam 3:30 ya. Sarapan. Silakan tadi yang menyebut angka 1 sampai angka 4 berkumpul dengan angka yang sama yang kalian sebutkan tadi. 1 menit, ya. Kelompok 1 bisa di sana, di utara. Itu kelompok 1, di sini kelompok 2. Sini kelompok 3, di sana kelompok 4. Adit, kelompok berapa, Adit? Hah? Kelompok 2. Bisa kursinya ke sini, Adit. Yuk, dibentuk. Ayo, berkelompok, membentuk kelompok. Bagaimana bentuk kelompok? Ya. Agak ke sini, Dayat. Yuk. Ayo, Adit. Sudah siap? Siap, Bu. Sebelum melakukan kegiatan kelompok, kita akan mindfulness dulu. Pernah dengar mindfulness? Biar konsentrasi dengan tugas kita lakukan kesadaran atau hadirkan dulu kesadaran penuh kita. Ada beberapa hal yang harus kalian ikuti untuk mendapatkan mindfulness. Pertama, yuk, sikap badan kalian dalam posisi tegak. Duduk yang baik. Tinggalkan semua aktivitas. Taruh semua benda-benda yang sedang kalian pegang. Duduk yang bagus. Ayo, Adit, duduk yang bagus. Berdiri, duduk tegak. Kaki, posisi kaki menginjak bumi sempurna. Punggung, bagaimana punggung? Punggung tegak, tidak menyender atau membungkuk. Nah, sudah, kaki menginjak tanah, punggung tegak, tangan bisa di atas paha atau di atas bangku kalian. Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Mari, Robi. Hadirkan kondisi tubuhnya senyaman mungkin, tapi dengan posisi yang benar seperti yang Ibu katakan tadi ya. Ayo. Bisa dimulai. Mindfulness ini nanti dilakukan dengan sedikit kita akan menghirup nafas kita dalam-dalam, kemudian menghembuskannya ya. Tetapi dengan kesadaran penuh. Sudah? Siap? Kita mulai? Adit, duduk yang bagus, Adit. Terima kasih. Baik. Sekarang buatlah posisi duduk kalian dengan nyaman. Tanpa ada aktivitas. Kosongkan pikiran kalian terlebih dahulu. Buat senyaman mungkin, jangan tegang, Arif. Kok kayaknya tegang? Santai, tidak usah tegang. Baik, ikuti aba-aba dari Ibu ya. Buat kalian senyaman mungkin. Hirup nafas kalian pelan-pelan dari hidung. Hirup, perlahan tarik nafasnya. Tahan sebentar. Dibuang pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Belum konsentrasi. Belum serius. Ayo Anwar. Ayo War, tidak bisa kalau ketawa itu. Ya. Tidak usah mikir macam-macam. Jangan memikirkan apa-apa. Kalau ada yang dipikirkan, otomatis
bisa tertawa, bisa apa saja selain itu ya. Ya, ayo War, bisa konsentrasi War? Ayo. Ayo Anwar, ketika Anwar tertawa, teman yang lainnya pasti ikut nanti. Sudah War, siap War? Ya. Sekali lagi duduk dengan santai, hilangkan segala pikiran penat-penat yang ada di pikiran kalian. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas kalian pelan-pelan melalui hidung. Tarik nafasnya, rasakan aliran-aliran udaranya masuk ke rongga-rongga hidung kalian. Hembuskan perlahan. Perlahan sambil dinikmati, ya, dinikmati. Ayolah, ya. Sekali lagi, masih ada yang belum mengikuti. Ayo, jangan tertawa dulu. Yuk, siap? Ayo, Wan. Yalah, yuk. Ya, sudah. Biar kalian nanti bisa lebih konsentrasi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, hirup nafas kalian pelan-pelan melalui hidung. Rasakan, hempaskan perlahan. Ibu ingin tahu yang serius, seperti apa yang kalian rasakan? Tenang? Ya, lebih siap untuk belajar kan? Lebih siap untuk belajar? Bagi yang masih belum bisa, pasti tidak bisa merasakan itu tadi. Ya, War ya. Baik, kegiatan kita hari ini adalah kita akan belajar membuat sebuah teks berita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyaksikan beberapa contoh berita ya. Kalian tahu berita itu bisa melalui apa? Media cetak, ada media elektronik ya, seperti yang kemarin ditayangkan. Kemudian ada juga dari apa lagi? Media sosial. Sekarang lebih canggih lagi dari media sosial ya. Jadi tidak hanya harus dari koran kalian mendapatkan sebuah berita. Yang mudah yang dapat kalian jumpai sehari-hari yaitu melalui HP kalian. Jadi rugi kalau setiap hari kalian ketinggalan sebuah berita. Karena di mana saja, kapan saja kita bisa mengakses atau mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh berita yang Ibu ambil. Ada yang dari koran, ada yang dari internet. Yang dari koran Ibu gunting, Ibu tempel di kertas ya, biar mudah dan biar sama nanti bisa kalian cermati contoh-contoh penulisan berita yang ada dalam kertas ini dari contoh masing-masing ya. Sudah menerima contohnya semuanya? Sudah. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan contoh-contoh berita ini? Ini contoh yang halaman pertama ini dari koran ya. Dari koran yang Ibu gunting, kalian amati bagaimana bentuk penulisan sebuah teks berita. Ya. Kemudian lembar yang kedua itu contoh berita yang Ibu ambil dari beberapa internet ya, atau dari media yang lain. Itu. Kalau yang di TV kalian sudah bisa menyaksikan sehari-hari ya. Di TV sebenarnya siaran ulangnya bisa kalian lihat di HP juga ya, melalui internet karena canggihnya sekarang teknologi ya. Sekarang yang Ibu minta kalian amati dulu. Amati contoh-contoh yang ada. Kita lihat bagaimana
penulisan sebuah berita. Nih, kalau kurang bisa dibagi. Yuk. Dengan kelompoknya kalian saling bertukar pikiran seperti apa? Diskusikan dengan kelompoknya, kira-kira apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah teks berita. Gue beri waktu 5 menit untuk mencermati contoh beritanya dulu. Isinya bagaimana, apa yang tercantum dalam sebuah berita. Didiskusikan kira-kira apa yang ada atau tercantum dalam contoh-contoh itu ya. Dilihat, dicermati apa ciri khas dari sebuah berita-berita itu. Apa ada yang sama atau ada yang berbeda? Cermati juga apa ada hal yang sama dari semua contoh-contoh itu ataukah ada yang berbeda. Dengan anggota kelompoknya bisa bekerja sama ya. Apa kira-kira yang sama? Ada yang sama dari semua contoh itu? Ada yang sama? Bisa dari cara penyajiannya mungkin, dari bentuknya. Kalau kalimatnya pasti tidak sama ya. Ya, apa Tan? Apa yang didapatkan? Apa sih pado? Jangan lupa pado. Apa yang kira-kira? Kelompok ini apa yang ditemukan? Adakah yang sama penyajiannya? Siap. Sudah ditemukan? Kapan terjadinya peristiwa? Semuanya ada. Apalagi? Dayat menunjukkan sudah dicermati, sudah menemukan. Coba Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian dari berita-berita yang ada di situ. Ada yang mau berpendapat dulu? Apa kira-kira yang kalian temukan dari berita itu, persamaannya? Yuk, apa yang sama dari isi beritanya tentang apa? Yuk, Dayat, apa Adi? Kelompoknya Dayat dulu. Menemukan apa? Tidak perlu takut salah, tidak perlu malu. Ya, kita sama-sama belajar kan? Yo. Kelompoknya Dayat, siapa yang mau menjawab? Iya, semuanya. Itu semuanya kan contoh berita. Nah, apa yang sama dari penyajiannya? Kira-kira apa yang sama penyajiannya dari semua contoh itu? Ada yang mau mencoba?
Tadi yang Sesi katakan tadi? Kapan terjadinya peristiwa? Kapan terjadinya peristiwa? Apakah ada di setiap berita yang kalian baca? Ada. Ada? Dari berita 1 sampai berita terakhir ada? Ada. Ada. Semuanya ada ya? Apa tadi? Kapan ya? Ya, apa lagi? Yang ditemukan lagi apa tadi? Hah? Kelompoknya siapa tadi? Aisyah ya? Tempat terjadinya peristiwa. Ada semua? Ada. Terus kelompoknya Ageng belum menjawab. Apa yang ditemukan, Gong? Hah? Waktu. Waktu. Masuk di mana waktu? Kapan atau waktu. Ada lagi? Siapa? Adakah berita yang tidak ada siapanya atau yang terlibat? Apa lagi? Apa peristiwa yang Peristiwanya. Ya. Ada yang tidak ada peristiwanya? tidak ada? Berita 1 tentang apa? Gempa. Gempa. Berita 2 tentang apa di? Kebakaran. Berita 3 tentang apa? Remblong tanda kaki. Remblong. Aisyah. Berita keempat? Tentang mobil tangki meledak. Semuanya punya isi beritanya tentang apa ya? Kemudian apa lagi? Mengapa atau ya sebab kejadiannya. Yang terakhir ada bagaimana. Masih ingat dengan ini? Masih. Di pertemuan kemarin ini disebut apa? Unsur-unsur berita. Biasa disebut dengan adik Simba atau 5W1H. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa dalam setiap berita harus mencantumkan unsur-unsur tersebut, yaitu adik Simba. Dari awal sampai akhir ada adik Simbanya kan semuanya? Ada. Jadi walaupun berita itu singkat atau sederhana harus mencantumkan adik Simba. Ini yang harus menjadi bekal kalian ketika nanti membuat sebuah berita. Ayo, sekarang kira-kira apa langkah pertama yang akan kalian lakukan sebelum membuat sebuah berita? Mencari peristiwa. Nah, mencari peristiwa. Jadi tentukan dulu apa? Peristiwanya. Tentukan peristiwa apa? Atau kita mencari peristiwa. Di sekitar kita kan selalu terjadi peristiwa. Peristiwa yang bagaimana yang bisa kita jadikan sebuah berita? Peristiwa yang menarik. Pelajaran minggu yang lalu ya. Menarik, penting ya. Terkini. Pintar-pintar kelas ini ya. Ya, apalagi setelah apa? Baru yang lainnya menjadi adik Simba. Karena kalau sudah tahu peristiwanya kita tinggal menyusun. Ya, langkah pertama ya menentukan peristiwanya. Yang kedua membuat kerangka berita. Kerangka berita itu meliputi ini juga, tetap seputar adik Simba ya. Jadi nanti kalau sudah kalian ketahuan peristiwa apa yang kalian tulis, jangan lupa tentukan dulu
Apa, siapa, kapan, di mana, sampai, bagaimana. Kalau itu sudah selesai, baru kalian rangkai menjadi sebuah berita utuh. Yang terakhir, jangan lupa memberi apa yang paling atas itu di situ? Judul, betul, bagus. Judul. Judulnya yang bagaimana? Harus menarik. Siap? Siap? Kita akan berlatih. Kita berlatih ya. Tidak harus bagus, tapi harus tepat. Kita akan belajar membuat sebuah berita sederhana. Masih semangat? Semangat? Sebelum bekerja, Ibu ajak kalian tepuk semangat dulu. Ada yang tahu? Tahu, ada. Nah, coba sampai tahu. Yuk, Tan. Mai sesi. Intan takoan. Sini sama Ibu. Biar kerjanya nanti lebih jos. Gimana? Sesi. Ya, dipimpin. Teman-teman, saya contohin dulu ya. Ah. Tepuk semangat. Semangat. Lah, mak tak semangat silala sesi semangat. Yuk, ulang sesi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih ya Sesi. Sekarang setelah semangat, sudah mulai adrenalinnya mulai bekerja lagi. Kita sekarang akan berlatih membuat berita sederhana, ya. Karena sederhana, cukup 2 atau 3 paragraf saja, ya. Peristiwanya boleh apa saja. Silahkan didiskusikan dengan temannya, didiskusikan dengan baik, tunjukkan kemampuan kalian sebaik-baiknya. Nanti tunjukkan hasilnya kepada teman-temannya yang lain. Siap? Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Iya, pasti nanti dikasih. Apa lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Di kertas yang kalian terima, di sana sudah ada bagian untuk kerangkanya dulu, susun kerangkanya dulu, baru kalian ramu menjadi sebuah teks berita. Sudah paham tugasnya? Paham? Yuk, silahkan. Siap kelompok bekerja sama, tidak ada yang hanya duduk diam saja, ya. Siap Anwar? Yuk. Silahkan tentukan dulu peristiwanya. Ayo. Apa peristiwanya di sini kira-kira? Tadi contoh yang tadi bisa digunakan sebagai acuan. Ya, kira-kira peristiwa apa? Masuk? Tidak apa-apa sama. Sama, tapi kan kalimatnya tidak mungkin sama. Kalau peristiwa sama, tidak apa-apa. Di surat kabar, dia kan beritanya. Kalau terkini kan mesti semuanya memberitakan. Tetapi yang berbeda apanya? Cara penyampaian atau kalimatnya. Ya. Dengan cerita yang sama atau peristiwa yang sama, nanti kita bisa jadikan pembandingnya. Yo. Dicoba dulu. Di sini, kelompok ini, apa peristiwanya yang mau diangkat? Nyari buku. Tadi contoh tadi bisa dijadikan acuan. Kira-kira. Tentang apa? Terserah apa saja. Berita itu isinya apa? Gempa saja? Apa saja yang diberitakan? Kira-kira yuk. Gempa saja? Kalau kalian melihat berita di televisi atau di koran, apa hanya gempa saja isinya? Hah? Apa saja? Hah? Waktunya. Enggak, maksudnya peristiwanya yang diberitakan apa hanya tentang gempa saja? Kalau contoh yang tadi,
Apa hanya tentang gempa saja? Tidak kan? Ada kebakaran, ada ini. Berarti dalam arti apa saja bisa dijadikan sebagai apa? Bahan berita. Ya. Kamu bisa ambil apa saja kan? Setiap hari kita akan mengalami sejumlah peristiwa. Jadi kira-kira yang peristiwa yang menarik atau penting itu bisa dijadikan bahan pelaporan sebuah berita. Ya. Coba kira-kira diingat-ingat apa peristiwa apa yang menarik yang bisa kalian angkat menjadi sebuah dirembuk dulu dengan kelompoknya, nanti ibu kesini lagi. Kelompoknya Aisyah sudah dapat peristiwa apa? Perang kembang api. Jangan lupa, yo, yang lain temannya. Kerangkanya ditentukan dulu. Ada kesulitan mungkin? Nggak ada? Tiap anggotanya memberikan ide-idenya ya nanti ya dalam perumusan teks beritanya secara utuh. Jangan hanya Aisyah saja, kasihan Aisyah ya. Aisyah sudah menemukan kelompok ini bagaimana? Sudah ada peristiwanya? Apa? Tungtung. Kenapa dengan tungtung? Dilakukan dengan cara bersahabatan untuk membangunkan orang. Berarti itu tujuannya ya, nanti bisa ditambahkan di tujuannya. Sekarang di kerangkanya dulu, unsur-unsurnya adik simbainya apa saja ditentukan dulu, baru nanti itu tujuannya dijadikan sebagai tambahan ya. Iya kan? Tambahan uraiannya. Yuk, coba. Ada kesulitan? Good. Lanjut. Apa Ton? Ada kesulitan kah? Kok wajahnya agak berarti ini antar kelompoknya masih belum bisa bekerja sama dengan baik. Ayo dibantu, saling membantu. Intan Adi, cewek-cewek cantik gini. Peristiwanya sudah ditentukan? Sudah. Tentang apa? Perang petasan. Kenapa Bu? Tidak apa-apa. Itu kan ide dari kalian, bukan dari. Terus, anunya apa namanya? Kerangka yang lainnya ditulis dulu di situ, nanti diramu. Kelompoknya Intan sudah ada, kelompoknya Dayat sudah ada, kelompoknya Agung belum dapat peristiwa yang akan diangkat. Apa ini? Iya bisa sebagai acuan di sini. Tapi kalimatnya tidak boleh sama. Berarti itu menyalin kalau ambil dari situ. Boleh kok berarti yang ini? Iya, ide-ide kalian sendiri. Ini sebagai acuannya, contohnya. Banyak kan peristiwa yang kalian jumpai? Apa? Tungtung. Wah, no pawai. Pawai. Apa itu? Acara apa itu? Rokat ya, bisa bagus. Rokat bisa ya. Silakan. Yuk. Iya lah kita. Ini Bu. Mana? Ini apa diganti? TTPX? Nih, gua ada. Kalau sudah kerangkanya sudah kalian tulis, jangan lupa diramu menjadi satu teks berita dalam beberapa paragraf, ya. Dua lah, masa satu paragraf. Dua. Yo, ada yang bagian meramu. Bisa diletak dulu ya. Nanti tinggal tulis di situ. Iya, biar cepat. Waktunya 10 menit ya. Ya.
Yuk. Tangkel. Tangkel petok berikan. Jadi tangkel belu. Iya rekemis tangkel teman. Tepat. Adi tepat tangkel teman rekemis. Ya ditulis. Ada deh. Boleh cari sana. Dalam satu kelompok tidak boleh tukaran. Ada yang kebingungan? Adikku. Kancana tak masuk api adik. Jadi mau pada jam 2. Jam setengah 4. Ya. Kalau paling bagus itu setengah jam sebelum azan. Itu yang namanya sahur. Kalau 2 beli sahur akan malam. Jam 2 biasanya terakhir itu. Tunggu ya. Thank you, Bu. Diskusikan dengan baik dengan kelompoknya. Ada sekali titik. Di sana rata-rata remaja. Ada tadi nih. Anu ya cek dulu pakai 24 Yuk langsung terus. Ini langsung siapa remaja Siapa yang mengalami itu? jadi ya Pak. Gila. Berdua. Mana kata saya? Siapa saya di tongtongan? Apa, Bu? Saya dapat tongtongan siapa? Ya mudah-mudi lah. Nyampor, Bu. Mudah-mudi. Dari situ aku. Bener-bener. Itu kan sebuah perkumpulan ya. Ya itu lagi. Iya, remaja. Mudah-mudahan apanya mana lagi berinya mah. Pemuda-pemudi. Yuk, pemuda-pemudi warga. Nama-nama itunya, nama perkumpulan tungtunya apa? Pemuda-pemudi Wiraraja. Ah ya, terus itu. Wiraraja. Pemuda-pemuda raja. Yo. Apa pemuda ya? Yuk. Ini belum buat ceritanya masih. Pemuda raja. Warga. Kenapa, Rip? Warga mana itu? Warga laut. Apa sah? Hah? Ruwet. Ayo jamunyian mah. Yo, dibantu temannya. Dibantu temannya. Satu kelompok harus bekerja sama. Yo. Ayo Abah. Tunjukkan kerjasamanya. Tuh. Dibantu Aisyah. Yuk, sudah itu kerangkanya. Nah, berarti tinggal apa di sini?
Membuat teks berita. Teks berita bisa tidak harus dari apa. Bisa dari mana saja kamu mulai. Dari yang mengapa, bagaimana, di mana boleh. Terserah. Ya. Ya, untuk apa itu rasa syukur? Ada hasil bumi dan ungkapan rasa syukur warga mereka mau. Sebagai ungkapan rasa syukur, ya. Dari siapa? Ya nanti akan dijelaskan di sini lagi. Dijelaskan di beritanya yang secara utuh ya. Kalau sudah kerangkanya langsung dibuat beritanya ya. Bisa 2-3 paragraf. Bisa dimulai dari unsur apa saja. Bagaimana itu apa? Apa kira-kira? Berisi apa bagaimana? Bisa tentang apa? Kalau suaranya si gempa. Kok putus asa Rifa? Bisa jalan peristiwanya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Ya kan? Bisa itu. Ini kan penyebabnya. Kalau mengapa kan penyebabnya. Kalau bagaimana? Bagaimana jalannya? Apa itu meriah atau diisi dengan apa atau apa itu terus iya bisa nanti ditambah di bagian beritanya yang secara utuh dikembangkan di sana ya. Yuk. Beri acara pawai. Ya kan berjalan secara meriah dan diikuti oleh semua warganya dengan antusias kan seperti itu. Ya itu kan bisa dari mana saja dimulai. Bisa dari apa, bisa dari mengapa, bisa dari bagaimana, bisa dari tadi kapan dan siapa. Kira-kira kalian mau mulai dari mana? Tidak apa-apa, dari mana saja boleh. Tapi nanti ditambah itu kalimat-kalimatnya dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Iya. Ya. Mungkin diisi dengan kegiatannya apa saja. Pawai-pawainya diisi apa saja itu kan bisa. Banyak kan? Bisa ditambah. Yo, mulai. Oh, ini sudah mengembangkan? Ya. Dimulai dari apa pengembangannya? Dari unsur apa? Sebetulnya tidak harus dari unsur apa, bisa dari mana saja, dari 1, 2, 3 atau 6 ya. Tergantung dari kreativitas kalian ya. Jangan lupa ditambah dengan penjelasan yang lain untuk memperjelas berita itu ya. Sudah dapat berapa paragraf? Masih 1. Ayo Adit, semangat Adit. Masih melamun Adit. Kalau kerangkanya sedikit. Bagaimana ini bisa mengikuti apa? Bisa jalannya apa tentang apa yang digantung, suasananya mungkin dari antusiasnya. Bisa dimulai dari bagaimana?
Apa nah? Sekarang apa? Bagaimana kan kronologisnya ya, prosesnya bisa proses, bisa kronologis, betul yang dikatakan saya. Misalnya malam itu tidak seperti biasanya, jalan-jalan terlihat sangat ramai, iya kan? Ada satu masuk di bulan Ramadan, pemuda-pemudi di Remaja memainkan Untuk menarik perhatian. Kok bisa menarik perhatian? Tujuannya menarik perhatian? Karena maksud tuh. Ya untuk membangunkan. Allah membangunkan Untuk membangunkan keluarga seperti ya, Atau mungkin sejumlah pemuda-pemudi warga berinisiatif untuk membangunkan dengan cara yang tidak biasa. Kan seperti itu kan. Itu misalnya apa? Ya kan tidak harus. Cara membangunkan mereka tidak biasa, yaitu dengan menggunakan selain juga itu kan menimbulkan ketertarikan, ya kan, lebih meriah. Ya, dilanjutkan seperti itu, ditambah dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat kalian yang variatif, ya. Yuk, laksanakan. Intan kayaknya bahagia sudah ini. mereka buat sobat tidak tahu salah orang bu. Punya temen ke boneka bu. Tadi dari Adi. Dina dari adiknya kan bu. Berada lah di ampun. Tidak ada tahu lah bu. Kita lah beri lah aja banyak bu. Ibnu ngasih saran apa tidak? Kita nak keluar lolo bu. Ya. Enggak mau nulis Bisa ada kesulitan mengembangkan paragrafnya? Intan. Nah, itu dimulai dari apa? Di mana? Pada tanggal kapan? Tak apa kan? Tidak apa-apa. Bisa dari mana saja. Yang penting ada pengembangannya ya. Tidak hanya kerangkanya saja terus dilanjut. Tetap perhatikan tanda bacanya, kata bakunya, ya. Apalagi kalau berita itu kebahasaannya, kalimat langsungnya boleh. Kalimatnya baku atau tidak? Kalau dalam berita baku, jangan dilupakan itu ya. Lima menit lagi ya, Ibu tunggu ya. 5 menit lagi yuk. Ayo. Nanti ada beberapa kelompok yang akan membacakan hasil teks beritanya dan kelompok yang lain menanggapinya dengan santun ya. Ya. Menanggapi itu bukan menyalahkan tetapi memberikan masukan atau tanggapan terhadap pekerjaan temannya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Sudah Intan? Belum bu. Semua unsurnya harus masuk ya. Oke bu. Semua unsurnya harus masuk, jangan lupa. Yuk, siap tampil? Ya, di situ aja enggak apa-apa. Yuk, tulis buku ya. Aisyah sudah? Sudah 2 paragraf itu ya? Unsurnya dipastikan masuk semua? Tanda bacanya?
Udah baca titik. Terus apa lagi? Baku tidak bakunya tetap diperhatikan. Karena teks berita masuk teks. Yuk. Robi, Europe. Apa ya? Mestinya dibantu temannya, bukan main ini Anwar. Kadang-kadang nyari soalnya. Ada yang tahu. Mana ya boleh? Kalau pengen tahu harus banyak latihan, harus banyak belajar ya kan ya. Bukan hanya mengganggu ya. Yuk. Apa? Tinggal apanya itu yang belum? Judulnya sudah? Belum. Ini sudah? Sudah masuk semua unsurnya? Belum nih. Apa belum? Apa yang belum? Mana tanda bacanya? Sekiranya tadi. Dan yang penting unsurnya masuk. Kita dapat berapa nih? Jalur. Ibu. Apa yang kurang ini? Udah enggak kurang. Yang ini kalau pa ini kabu. Anu nacem abu. Dia disisipkan, dia ditambahkan di sini. Kan gitu. Ya, dengan kalimat apa tambahkan. Dari kau masih dimulai jam 2. Hari ya 15. Apa jam 2? Kita ditambahkan nanti yang meriah sudah. Enggak, belum. Dimarikan oleh warga Marango. Misalnya petik pawai itu, pawai yang berlangsung sangat meriah itu dimulai dari pukul ini sampai berakhir. Nah, masuk kan sudah. Yang belum apanya yang lagi? Ini karena baik kan bang. Apanya yang belum di sini? Dari strukturnya apa yang belum? Kalau dilihat dari contohnya di sini apa yang belum? Apa yang belum? Kalau kalian lihat bandingkan. Ini. Apa yang belum? Judul ya. Nah, judul belum. Judul deh lah. Kenapa yang barusan? Ya, tambahkan judulnya yang menarik. Menarik tuh. Iya. Apa beri? Menarik. Baik, waktunya sudah cukup, berasa ya. Kegiatan selanjutnya ya. Ada beberapa kelompok, diwakili saja 2 kelompok untuk membacakan hasil beritanya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi hasil dari pekerjaan temannya. Jangan lupa tanggapannya yang santun. Masih ingat bagaimana tanggapan yang santun? Tidak menyalahkan pekerjaan orang lain, menggunakan bahasa yang silakan. Siapa yang bersedia sebelum ibu tunjuk? Ada yang bersedia membacakan? Kelompok nanti yang membacakan kelompoknya Dayat sama Aisyah ya. Siapa duluan? Aisyah apa Dayat? Ya. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Kita di sini belajar ya. Nanti kalau tahu kesalahannya kita akan bisa memperbaiki ya. Ayo, kelompoknya Dayat siapa yang membacakan? Dayat, Sesi atau Adit? Ya, dibacakan di situ tidak apa-apa. Ya. Ya. Tidak usah malu. Yang ada saja. Misalnya nanti terakhir. Ya, Sesi apa Dayat? Iya. Ya, biar waktunya
Hampir habis. Ya, yang ada saja, yang ada dulu. Hasilnya dulu. Siapa ini yang membacakan? Dayat apa Sesi? Apa? Ya. Di situ saja bacakan di situ, enggak apa-apa. Hasilnya saja, hasilnya. Enggak usah kerangkanya. Ya. Yang keras ya, bisa berdiri Sesi di situ, di tempatnya, biar temannya yang lain dengar. Yang menanggapi kelompok ini berarti bisa dari kelompoknya Mayang atau kelompoknya Adi ya. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelum sahur sekitar jam 12 sampai 2 malam, pemuda-pemudi Wiraraja mengadakan tongkrong di rumah warga sekitar untuk membangunkan warga untuk melaksanakan sahur. Tidak hanya membangunkan warga sahur, tetapi juga dimeriahkan dengan cara memainkan alat musik tradisional dan menyanyi. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sesi dan kawan-kawan. Silakan yang mau menanggapi kelompoknya Mayang atau kelompoknya Adi? Yang mau menanggapi terlebih dahulu. Kelompoknya Intan apa kelompoknya Agung? Yuk. Yuk, silakan. Siapa yang mau komentari? Agung, ayo Agung. Menurut Agung kurang unsur di mana? Kurang unsur di mana? Di sekitar rumah warga. Di sekitar rumah warga. Di sekitar rumah warga. Oh, Agung tadi mungkin tidak dengar saja. Ada sudah Go. Ya, ada lagi? Kelompoknya Adi mau menanggapi juga enggak? Atau menanggapi yang Aisyah ya? Silakan Aisyah dibaca hasilnya. Aisyah atau Robi serah. Ya keras ya, berdiri Aisyah. Yuk dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi pada pemakaman di dalam istana Manyar. Dan ini biasanya terjadi tengah malam sekitar pukul 12.40. Peristiwa ini kerap dilakukan oleh anak-anak remaja anak desa dikarenakan telah memasuki bulan Ramadan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Para remaja yang terkait saling melemparkan dan mengarahkan kepala kepada remaja lain yang dianggap sehingga mengakibatkan beberapa remaja mendapatkan beberapa luka. Hal itu membuat beberapa warga di sekitar terjadinya. Tepuk tangan buat Aisyah dan kawan-kawan. Silakan kelompoknya Intan menanggapi dulu hasil kelompok Aisyah. Yuk, siapa yang akan menanggapi? Adi atau Intan? Yuk, silakan. 1 atau 2 komentar saja. Iya, menurut kalian, menurut kelompok kalian, bagaimana tadi hasil dari kelompok Aisyah? Bagusnya kenapa? Karena ceritanya apa namanya? Bagus karena ceritanya singkat, padat dan jelas. Apakah semua unsurnya masuk di sana? Sudah ada ya? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya, Dayat tadi kayaknya mau ngaco. Nah, ada lagi yang mau memberi tanggapan terhadap 2 contoh kelompok tadi? Sudah? Baik, sekarang giliran Ibu memberikan tanggapan kepada hasil pekerjaan kalian. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan kelompoknya, meskipun tadi mungkin Anwar sedikit tidak menghiraukan kelompoknya. Itu jangan ditiru ya, jangan diteruskan Anwar. Nanti ketika belajar lagi sesama kelompok itu harus bekerja sama. Itu.
Kemudian yang kedua, dari hasil pekerjaannya Dayat dan Aisyah tadi, dan dua kelompok yang lain tadi Ibu sudah lihat, sudah cukup bagus sebagai pemula. Kalian sudah bisa membuat sebuah teks berita sederhana. Hanya yang perlu kalian perhatikan satu, apa? Tadi banyak yang terlewat dalam unsur bagaimana, ya, bagaimananya masih bingung, bagaimana itu bisa proses atau kronologis peristiwa saat itu. Tapi secara umum kalian sudah mampu membuat sebuah teks berita. Kemudian tanda bacanya ya, jangan lupa. Karena teks berita ini teks berita yang jenisnya non fiksi atau baku, menggunakan bahasa yang resmi. Ya. Itu pembelajaran kita kali ini. Sebelum pembelajaran ditutup, kita akan refleksi dulu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan yang tadi ya. Ya. Kita akan refleksi dulu tentang pembelajaran kali ini. Dari awal hingga akhir kegiatan tadi, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, ada yang mau mengungkapkan apa yang sudah kita pelajari dari awal? Cara membuat teks berita. Ada yang tahu apa saja cara membuat teks berita? Apa, Go? Melihat strukturnya, memperhatikan strukturnya. Kemudian apa lagi? Menentukan peristiwanya. Membuat kerangka berita. Kerangkanya berisi apa? Ada yang masih ingat? 5W 1H atau adik Simba. Itu refleksi pembelajaran atau materi. Refleksi prosesnya. Bagaimana kalian hari ini? Senang atau bagaimana? Pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Membosankan atau tidak? Ada yang mau memberikan masukan buat Ibu? Apa itu artinya, Intan? Ya? Hanya enggak memberikan tanda apa tadi Intan ke Ibu ya? Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Tadi pekerjaannya dikumpulkan ya? Hasilnya? Nah, yang kelompoknya Intan? Nggak usah. Bagus. Kelompoknya Aisyah pekerjaannya? Enggak. Nggak usah. Keluar kawan lah. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita kali ini sudah cukup. Terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangkunya bisa di